Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faruk Kurniawan. Di sini saya akan mewakilkan teman-teman kelompok 1 untuk melakukan wawancara mengenai hukum sebagai norma sosial. Di sini sudah ada Kak Rehan, Ketua HMP PPKN yang akan kita wawancarai. Nah baik Kak, langsung saja mungkin ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana norma hukum dan norma sosial saling melengkapi untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Jadi saya jawab di sini hukum ya, norma hukum dan norma sosial. Ini kan ada dua kaitannya di sini, dan ini saling berkaitan satu sama lain. Pertama, norma hukum terkadang di sini lahir dari norma sosial yang sudah ada. Tatanan sosial masyarakat dari dulu itu sudah mengatakan bahwa mencuri, maling, pengecok itu haram, tidak boleh. Meskipun belum ada hukum yang mengatur tentang pencurian tersebut, norma sosial sudah mengatakan tidak boleh. Jadi maka dari itu terkadang norma hukum itu lahir dari norma sosial. Lalu norma hukum itu sebagai penguat dari norma sosial yang sudah ada. Kalau misalkan mencuri hanya kalau di masyarakat kita hanya dikebukin biasanya kan, mungkin tentu menimbulkan rasa tidak puas kan. Maka di sanalah ada norma hukum yang mengatur, yang diawasi oleh pemerintah. Seperti itu. Itu untuk apa? Untuk menjaga kestabilan, keadilan. Satunya itu. Mengenai juga pengaplikasian norma hukum dalam norma sosial di kehidupan masyarakat yang beragam, mungkin apa saja tantangan dan juga apa sih konsekuensi dari kalau norma hukum itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya? Ya. Hukum itu ada, paling tidak kan, pertama menegakkan keadilan, terus menciptakan ketertiban. Maka ketika hukum tidak dijalankan di sana, maka paling tidak keadilan dan ketertiban itu tidak akan terlaksana kan? Bisa saja ketika di suatu daerah ya, tidak mentaati hukum perlalu lintasan ya, apa yang akan terjadi? Di sana akan tidak tertib, dan paling parahnya akan terjadi sebuah kecelakaan di sana kan? Karena itu adanya ketidakpatuhan terhadap hukum yang sudah ditulis. Lanjut yang ketiga nih Pak, saya itu pernah mendengar bahwa cara paling ampuh ya, bicara mengenai pengaplikasian norma hukum, cara paling ampuh membuat masyarakat itu ataupun warga mematuhi sebuah peraturan adalah membudayakan sebuah hukum. Artinya menormalisasikan aturan yang ada itu. Maksudnya bagaimana dan benarkah demikian? Sebenarnya untuk bisa terciptanya tatanan hukum yang baik, paling tidak itu ada 3 ya. Pertama, hukumnya bagus, hukum yang tertulis itu sudah bagus. Di Indonesia kan hukum yang tertulis kan sudah keren-keren kan ya, bahkan lebih keren dari pelaksanaannya. Lalu yang kedua, penegak hukumnya. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Penegak hukumnya masih belum baik, masih tumpul gitu. Gimana kalau hukum tumpul? Iya kan? Hukum itu kan tegak lurus untuk
menegakkan keadilan dan menciptakan sebuah ketertiban. Ketika hukum itu tumpul seperti ini, dia tajam ke bawah, mesti tumpul ke atas, itu bahaya. Maka ini pertama itu dari penegak hukumnya. Yang kedua nih dari penegak hukumnya. Yang ketiga ya dari budaya hukum masyarakatnya juga. Masyarakatnya juga harus taat sama aturan. Budaya taat hukum itu juga harus ada pada diri masyarakatnya. Jadi jangan hanya menyalahkan aparatnya juga. Jadi 3 elemen itu harus terpenuhi. Aturannya sudah bagus, penegak hukumnya sudah bagus, masyarakatnya juga berbudaya hukum, maka hukum itu akan berjalan dengan sebagaimana pada porosnya. Baik, berarti intinya Kak Rehan ini mengiyakan terhadap pernyataan saya bahwa salah satu cara paling ampuh dalam menertibkan masyarakat adalah membudayakan sebuah aturan. Iya, itu salah satunya. Itu yang nomor 3. Iya. Yang nomor 2 apa? Dari apa kan? Penegak hukumnya juga harus bagus. Kalau penegak hukumnya nggak bagus, masyarakat nggak akan percaya, iya kan? Masyarakat kalau sudah nggak percaya, gimana dia mau percaya sama hukum? Kalau masyarakat sudah tidak percaya, gimana yang terjadi di sosial masyarakat saat ini? Wajib taat lalu lintas, memakai helm, polisi bersih, iya kan? Itu yang paling rendah, di tatanan yang paling tinggi. Itu bagaimana penegak hukum ini tajung kari beber, akar rumput bus king pohon-pohon raja, para elit-elit yang raja-raja tak kira ya tidak langsung ditumbang itu kan karena di pejabat gitu. Baik, langsung mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Bagaimana tanggapan kakak mengenai sebuah budaya yang dimana itu menyalahi ataupun tidak sesuai dengan hukum yang ada? Jadi misal kayak saya kasih contoh di Madura sendiri ya, itu kan ada budaya ataupun kerapan sapi, yang dimana itu biasanya untuk membuat sepasang sapi itu berlari cepat adalah dengan menyakiti sapi-sapi tersebut. Nah itu kan di dalam Islam tidak boleh kita menyakiti hewan kalau berbicara di agama Islam. Nah, bagaimana menurut kakak? Ataupun dari kebudayaan yang lain? Ketika kita berbicara tentang hukum, sana kan sudah saya bilang kan ya, saling berkaitan antara norma hukum dan norma. Di Indonesia ini ada 2 ya norma hukum civil law kalau nggak salah. Kedua ada norma adat. Di norma adat itu salah satunya ada tentang yang berlandaskan agama seperti itu. Nah, kalau seperti pertanyaan kamu itu kan, bagaimana karapan sapi sebagai budaya, lalu bagaimana dalam menghukuminya? Tapi kan kamu bertanya tentang norma agamanya, bukan norma hukum dari Indonesianya itu sendiri. Nah, kalau di norma hukum negara itu sendiri kan tidak ada yang melarang karapan sapi kan? Iya, kan sebagai budaya sudah itu tercatat sebagai budaya. Ya kalau kita berbicara tentang norma agama, ya mungkin ada yang mengatur, ada yang melarang tidak boleh menyiksa hewan. Kalau itu dari pertanyaannya kamu. Tapi kalau budaya yang lain mungkin ya, seperti pernikahan yang ada di Madura ya, pernikahan dini. Negara sudah mengatur kan, bagaimana batas menikah, paling tidak umur 20 tahun kan. Tapi apa yang terjadi di Madura, Sumenep khususnya, banyak ya umur 15 tahun lah kabin deh. Itu kan bertentangan dengan hukum. Apakah itu melawan hukum? Betul. Apakah secara agama tidak benar? Ya kan? Di agama kan tidak menyatakan itu. Menikah ini kan tidak apa-apa. Wong
Siti Aisyah menikah sejak dini kok. Di sana kan ada ketimbangan di sana. Terus apa pendapat saya? Ya harus adanya pendekatan sebenarnya. Bagaimana hukum itu juga harus menyesuaikan terhadap adat dan istiadat. Ya. Agama kan di dalam kaidah usul fiqh kan sudah mengatakan itu kan. Al-adatul agama. Ya. Adat suatu masyarakat yang sudah ada, kebiasaan yang sudah ada sebelumnya pada masyarakat itu bisa menjadi sebuah produk hukum itu sendiri dari kebiasaan masyarakat. Ya. Kan ada masyarakatnya dulu baru ada hukumnya kan seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dulu wawancara pada kali ini. Terima kasih kepada Kak Rehan karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, segitu dulu. Terima kasih.